Oh ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beraski Rashid dengan RP 5026231074. Dan di sini saya ingin menjelaskan terkait apa yang telah saya kerjakan pada asinkronus PPPL pertemuan ke-6 kali ini. Nah, di mana kita akan melanjutkan mengenai sequence diagram, kemudian uh, robustness analysis. Seri pertama robustness analysis, kedua sequence diagram, dan juga class diagram. Nah, pertama-tama di sini saya mengambil studi kasus kayak akses seperti yang sudah saya ambil sebelumnya ketika latihan di pertemuan sebelum-sebelumnya. Dan di use case ini saya em, menaruh adanya 4 skenario yang berbeda ya. Skenario yang berbeda, namun menurut saya yang paling lengkap dan yang paling eh, bisa diterapkan adalah yang pertama ini untuk memberi tiket kereta api yang online via aplikasi KAI Akses ini. Nah, di eh, yang pertama ini dari memesan ya. Jadi saya nanti sehingga akhir saya hanya ambil yang skenario pertama ini, di mana basic course-nya adalah user mengklik menu yang di halaman home, kemudian sistem memberikan tampilan sesuai. Uh, Kemudian selanjutnya bisa dapat melakukan input lokasi keberangkatan, lokasi kedatangan itu di mana intinya adalah detail dari tiket yang ingin dicari itu dan tanggalnya kapan. Terus juga dari user bisa konfirmasi nih apabila memang sudah sesuai pilihannya. Dan pada akhirnya sistem akan melakukan query untuk pencarian ya, pencarian tiketnya yang sesuai dengan filtrasi yang telah dilakukan tadi. Kemudian user tentunya akan memilih tiket dan juga input detail penumpang gitu. Penumpangnya berapa dan siapa aja detail penumpangnya seperti itu. Kemudian dari semua ini ada yang namanya countdown. Jadi di countdown ini dia akan fungsinya nanti kalau countdownnya habis itu akan otomatis dibatalkan dari pemesanan tersebut. Nah, alternate courses-nya ada satu ya, yaitu salah satunya dari uh, batas waktu konfirmasi itu habis. Seperti yang barusan saya uh, bicarakan ya. Kalau konfirmasi waktu countdown-nya habis, itu nanti kita akan langsung balik ke menu awal dan diberikan pop-up bahwa sesi telah habis. Baik, di sini ini adalah UML awal dari use case-nya. Ini masih general ya, seperti ini, beli layanan dan pemesanan segala macam. Nah, di sini kita masuk ke robustness analysis-nya. Di sini kita coba untuk membuat boundary-nya, kemudian control dan juga entity-nya. Nah, boundary itu biasanya page-page seperti ini ya, page-page-nya apa aja. Di sini kurang lebih ada sekitar 5, tapi mungkin homepage ini bisa di-skip nantinya ya. Bisa kita langsung masuk ke search page ini aja. Tapi nggak apa nanti ini tetap saya tuliskan di sini. Kemudian kontrol. Kontrol ini nantinya saya gunakan untuk dia bisa mengatur uh, countdown, juga mengatur dari bookingan dan payment nantinya ya. Payment nanti juga ada di sini bisa ditambahkan. Dan juga entity-nya itu sesuai yang sudah ada sebelumnya, itu ada 5 dari customer, kereta penumpang, order, hingga tiket. Nah, alurnya ini ada beberapa. Eh, Pertama, ini untuk input penumpang, ini dari customer, dia masuk ke passenger detail page, kemudian diurus oleh booking manager ini sebagai control ya. Kemudian untuk membuat data order dan detail penumpangnya itu dari booking manajernya, dia bakal mengirimkan adanya order gitu, order. Nah, dia nanti create order dan juga dia ngeliat ini penumpangnya siapa aja, nanti di save ke apa namanya, sorry ini bukan di save. Oh, jadi di save ke data. Save data, ini penumpangnya siapa aja, nanti akan dikirimkan tiketnya sesuai dengan order tersebut. Nah, kemudian di sini kita juga bisa mulai countdown konfirmasi order. Itu dari bookingnya di sini, nanti kita lihat nih, uh, bookingnya udah terkonfirmasi atau belum, seperti itu. Jika jika memang sudah ada booking, itu nanti countdown langsung mulai, dan ini bisa di start di keduanya ya, di booking order. Booking manager juga bisa mulai, dan di payment juga bisa mulai sendiri. Nah, tergantung case kita seperti apa.
Dan ini bisa melakukan pembayaran juga. Kemudian ini finalisasi order dan tiketnya seperti ini salah satu alurnya juga. Nah, mungkin ini bisa kita tambahkan juga di sini bahwa kita ingin search tiket ya, misalnya search tiket. Nah, di sini kita bisa dari customer, kita masuk ke uh, search page dan kita bisa langsung ya jadi customer kita search page aja nanti bisa masuk ke um, get list page ya seperti ini. Oke, itu mungkin sekilas dari robustness analisisnya. Kemudian nah di sini sudah dibuat juga robustness diagramnya. Ini jelas sangat berbeda ya dengan apa yang ada di sini. Ini dia lebih detail pada satu dan use case yang kita ambilnya ada satu yaitu pemasan start tiket kayak oke ya di sini uh, oke sorry oke ya kita sebetulnya memesan dia hingga akhir ya. eh ya di sini ini dari aktornya ini adalah uh, usernya ya customer. Ini dia masuk ke homepage, nanti dia akan memilih menu. Nah, di sini ini disebut bisa kita lihat di ya bahwa sorry. Nah, ini kita mengambil contoh dari buku juga ya untuk apa namanya diagramnya, robustness diagram. Di sini kita ngikutin bahwa di sini yang merah nanti bakal jadi alternate flow-nya, alternate flow-nya. Jadi kita buat seperti ini juga. Dan em, di sini ini yang ada garisnya seperti ini adalah boundariesnya. Kemudian yang di sini ini ada kontrolnya ya, kontrol apa dan di sini seperti datanya gitu kayak entity-nya. Nah, di sini kita masuk ke boundaries pertama yaitu homepage. Homepage nanti kita pilih menunya menu apa, kita klik tombol menu itu, terus kita masuk ke boundaries selanjutnya yaitu search page. Di search page kita bisa masukkan detail-detail tiket yang ada, detail tiket yang mau kita pesan dan kita klik search dan kita masuk ke tiket list page. Nah, setelah itu ini kita lihat kita juga dari bonders ini lihat dari sebuah entity itu namanya tiket list dan tiket list itu sebelumnya juga ada sorry di tiket list itu juga nyambung ke cek status tiket itu untuk kontrolnya apakah tiket itu pesan berapa masuk ke sini dan nanti datanya bisa masuk ke boundaries yang tiket list page. Nah, di sini ini menampilkan list tiket ini disesuaikan dengan statusnya saat ini seperti itu. Jadi nanti bisa ke list mana bisa diberikan label ya mana aja yang sudah penuh atau yang memang masih ada tiketnya seperti itu. Nah, di sini ada alternate flow-nya nih. Ketika udah dipilih ya, pilih tiket, set, dia akan bisa masuk ke apa namanya eh, tampilannya bahwa tiketnya itu nggak ada gitu. Masuk ke sini, trace back ke untuk search page lagi. Oh sorry, ya masuk ke search page lagi dan masukkan detail tiket lainnya. Gitu. Ya udah, jika memang tiketnya ada, bisa dipilih, masuk ke sini, kemudian dia masuk ke boundaries passenger detail page. Nah, dia akan masukkan data penumpang segala macam. Kemudian dia bisa lanjutkan untuk, oke setelah ini dia input detail penumpangnya ya. Nah, seperti tadi dan dia akan masuk ke payment page. Payment page dia akan ada kontrol ya pembayaran udah dilakukan oleh siapa namanya aktornya, customernya. Dia masuk ke data di sini. Kemudian dia lanjutkan ke konfirmasi pembayaran dan juga ketika sudah diproses dia akan menunjukkan bahwa pesanan telah berhasil dan tiket juga bisa ditampilkan di sini seperti itu. Nah, untuk alternate flow-nya
alternate flow-nya di sini dia masuk ke countdown start ya. Countdown start, kemudian countdown-nya habis, kemudian dia menampilkan apa namanya pop-up bahwa sesi habis dan dia akan kembali ke homepage seperti itu. Ya, eh, mungkin di sini ada sedikit yang bisa diperbaiki bahwa counter start ini harusnya masuk ke bawah payment page dan proses pembayaran masuk ke counter start. Jadi bisa coba saya perbaiki lagi. Dan di bagian sequence diagram seperti ini ya. Jadi dia berkelanjutan dari customer sampai hingga akhir ini boundaries-boundariesnya. Kemudian ini juga ada dimasukkan apa namanya kontrol juga booking manager dan juga payment manager. Dan dari customer ini pastinya akan bisa uh, melakukan sesuatu di setiap dari bonus-bonusnya ini. Contoh search tiket di search page, kemudian memilih tiket, tiket list page, isi detail penumpang di passenger detail page, dan juga melakukan pembayaran di payment page. Nah, di sini di booking manager, di setiap manajer-manajer ini, di kontrol ini dia akan selalu start countdown. Karena dia memastikan bahwa uh, bookingannya ini bisa ke cut off apabila dia memang tidak konfirmasi dalam waktu tertentu seperti itu. Gitu juga dengan paymentnya. Ya, di ticket list dia tentunya akan return ya, return apa namanya menampilkan list tiket yang ada sesuai dengan search-nya tadi seperti apa. Seperti itu. Ya, lanjut ke kelas diagramnya. Kelas diagramnya saya membuatnya seperti ini ya. Dan ini ada entity, boundary, dan juga control ya. Dimana ini kurang lebih sama ya penjelasannya. Hanya akan kita detailkan ini isinya apa aja. Di dalamnya ada ID-nya, dan juga nama customer, email customer, segala macam. Dan dia bisa melakukan apa aja seperti itu. Di sini hanya display untuk page-page-nya, bundle-bundlenya kecuali yang passenger detail page. Dia kan mengonfirmasi data passenger-nya itu sendiri. Juga di tiket ini juga bisa print tiket. Maksudnya adalah jadi di sini kita bisa untuk display tiketnya apabila memang pembayaran sudah berhasil. Nah, di sini kita masuk ke order. Order ini bisa mengambil dari penumpang ini, data penumpang, dan dia bisa create order dan juga update order statusnya saat ini seperti itu. Payment. Nah, payment di sini payment page. Oke, setelah itu di booking manager ini dia bisa set timer dan juga payment. Dia juga bisa set payment countdown seperti itu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di sini. Dan kurang lebih mohon maaf, mungkin ada beberapa yang ingin saya perbaiki lagi di sini terkait payment page di sini dan juga yang tadi sudah saya sebutkan dari robustness diagramnya. Dan akan saya perbaiki di dokumen yang akan saya kumpulkan nantinya bersama dengan video ini. Mungkin sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.